Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan malam ini, Lucifer takut sekali dengan darah Yesus. Lucifer takut sekali dengan darah Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus ambil kuasa darah Yesus ini lewat apa? Ibadah. Besok tanggal 13, saya harap kalau boleh semua orang Kristen, jangan ada yang tinggal di rumah, jangan ada yang cuma tidur-tidur, jangan ada yang cuma cuci baju, jangan ada yang cuma pergi mancing, jangan ada yang cuma berpikir, oh saya mau gym, hari Minggu hari libur, oh saya mau jalan-jalan ke pantai, Jumat Agung, tanggal merah. Saudara, hati-hati. Kalau kita meremehkan darah Yesus, saudara ingat, orang-orang yang kerasukan biasanya ada dua peperangan dalam darah Yesus keluar. Saudara, darah Yesus, Lucifer pun pemimpin tertinggi dari iblis takut dengan darah Yesus. Dan darah Yesus kalau kita menyepelekan, lewat apa Pak Pendeta? Besok kita tidak ibadah, besok hari Minggu terakhir menjelang Jumat Agung. Mari kita baca, ini khotbah akhir zaman, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sorga bergembira, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dilipat gandakan. Dan ini pintu kemurahan Tuhan terbuka lebar sekali. Tetapi ada satu saat pintu keselamatan yang terbuka lebar akan tertutup pelan-pelan. Sekarang telah tiba, ya, Wahyu pasal 12 ayat 11. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Darah anak domba berbicara Jumat Agung. Di muka bumi ini tidak ada hari yang paling besar selain hari yang bernama Jumat Agung. Ada banyak aliran Pantekosta yang menyepelekan Jumat Agung. Saudara, saya salut gereja Katolik. Mereka sangat menghormati Paskah. Mereka sangat menghayati Paskah. Dan kita lihat ayat yang ke-11 ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Saudara, kalau rumah tanggamu tidak gampang hancur, mari kita berseru kepada Tuhan, minta tutup bungkus keluarga saya Tambun Mangare dengan darah anak domba. Tutup bungkus pekerjaan saya. Saudara, iblis sudah ribuan tahun dia ada di dunia. Kita lihat yang terjadi baru-baru ini. Ketua Sinode, saya merasa ini adalah korupsi yang terbesar di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau korupsi di Pertamina triliun itu biasa, itu uang negara. Ini juga memang uang negara.
tetapi alokasi anggarannya bukan ke negara, ke gereja. 5 orang ini yang korupsi ini, mereka sudah tidak takut dia pakai uang gereja. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka makan di restoran yang enak, di restoran yang mahal, itu makan dari uang korupsi. Saudara, dosanya kita harus telanjangi, orangnya kita doakan. Iblis bekerja, iblis tidak takut gelarmu. Oh, saya gelar sarjana teologi. Tidak. Iblis tidak takut. Saya S2, master teologi. Lucifer tidak takut. Oh, saya gelar doktor. Saya gelar profesor. Tidak. Yang Lucifer takut cuma darah anak domba. Saya beberapa kali berhadapan dengan orang yang kerasukan setan. Dan saya hanya berseru, darah Yesus yang berkuasa, keluar iblis. Keluar. Bahkan saya beberapa tahun yang lalu, ada iblis datang masuk di satu pemudi. Dan saya bersama dengan 2 hamba Tuhan, saya berkata, iblis, kalau engkau tidak keluar, engkau akan dihukum sebelum waktunya. Dan Lucifer sangat takut dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus berbicara Jumat Agung. Dan orang yang tidak beribadah besok hari, engkau akan mempertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di hari penghakiman bisa saja Allah menolak engkau karena engkau menganggap remeh ibadah minggu-minggu sengsara. Saya bilang kepada jemaat dan di hati saya, di doa syafaat kami, Tuhan, kalau boleh besok tanggal 13 April 2025 100% orang Kristen beribadah. Kalau boleh Jumat Agung 100% orang Kristen di dunia beribadah. Kalau boleh Paskah tanggal 20 semua orang Kristen beribadah. Hanya ini yang dapat mengalahkan iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang membawa hidup dan kelimpahan. Yang iblis cari yang pemimpin, ketua kasis, ketua daerah, ketua umum, apatah lagi uang gereja. Iblis punya sasaran. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, mereka tidak mengasihi, nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat terakhir, dan karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah karena ada satu yang bisa mengalahkan Lucifer. Lucifer bukan lawan yang enteng, bukan. Bukan. Saudara lihat, ada yang rektor sekolah Alkitab, dia berselingkuh. Dia selingkuh dengan siswi-siswi. Karena jangan kita berkata, oh saya penatua, iblis tidak bisa menyerang saya. Justru orang yang rohaninya tinggi, dia mulai malas berdoa. Orang yang sudah pendeta besar, dia kurang mengandalkan Tuhan. Di saat inilah iblis ambil celah. Oh, jatuh. Dan di sini yang perlu kita ingat, yang perlu kita dengar baik-baik. Dengar, celakalah kamu. Hai kamu, bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu
geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Geramnya orang-orang yang Kristen yang dia mau cari, penatua, syamas, pengerja, pemenari rebana, pemain musik, singers, orang-orang yang setia, apatah lagi kita yang punya kontribusi memajukan gereja. Kami punya bendahara diakonia, dia mengundurkan diri, tunggu 3 tahun meninggal. Padahal waktu dia bendahara diakonia, pelayanan maju sekali. Jadi yang iblis cari orang-orang yang setia. Saya membaca ini supaya orang Kristen tahu, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Iblis kerja lembur, kerja keras, kalau boleh semua hamba Tuhan jatuh, berzina, korupsi. Jadi sekali lagi, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena Lucifer tidak takut gelarmu. Engkau doktor di sekuler, engkau guru besar di universitas, iblis tidak takut. Engkau orang kaya, orang kaya apatah lagi, iblis paling gampang untuk membunuh, iblis paling gampang untuk menyesatkan, iblis paling gampang untuk menghancurkan. Banyak rumah tangga, banyak anak pendeta cerai karena iblis marah. Anak pendeta sasarannya iblis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin berjaga-jaga dan kami menghormati Jumat Agung, ibadah menantikan Jumat Agung dan Paskah. Besok hari, kalau boleh semua orang Kristen, tidak ada yang alpa. Jumat Agung, Paskah, kalau boleh tidak ada yang alpa. Haleluya, amin.